Al-Kisah Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Mekah dengan sempoyongan. Tubuhnya lelah, bajunya kusut dan compang-camping, tapi di matanya ada binar kerinduan dan harapan untuk menemui orang mulia Nabi Muhammad SAW. Nama asli Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah bin Sakan, berasal dari suku Ghifar, sebuah tempat yang amat jauh dari Mekah. Bila mendengar nama Ghifar, kala itu maka orang akan bergidik ngeri. Ini adalah sarang penyamun padang pasir. Namun Allah menunjukkan kuasanya. Dia membukakan hati kepada yang ingin diberinya petunjuk. Entah dari mana Abu Dzar Al-Ghifari mendengar Rasulullah membawa ajaran Islam yang penuh rahmat. Hari itu dia datang menjemput kebenaran. Dengan keahliannya mencari informasi, ia mengetahui di mana Rasulullah tinggal dan bagaimana kondisi Mekah kala itu. Kala itu Islam baru saja diperkenalkan dan masih disebarkan dengan sembunyi-sembunyi. Pagi harinya Abu Dzar mencari Rasulullah yang kala itu sedang duduk sendirian. "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." "Alaikassalam wahai sahabat," jawab Rasulullah. Lantas ia meminta Rasulullah membacakan syair. Namun Rasulullah menjawab bahwa dia akan membacakan Al-Quran, bukan syair gubahannya. Tak dijelaskan surat apa yang dibacakan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Namun setelah mendengarnya, orang yang jauh-jauh datang dengan berjalan kaki itu langsung beriman dan mengucapkan syahadat. Baru setelah Rasulullah bertanya dari mana Abu Dzar berasal, "Dari Ghifar," jawab Abu Dzar. Bahkan Rasulullah pun takjub dengan Abu Dzar yang berasal dari suku Ghifar. Rasulullah tersenyum antara kagum dan takjub. Bagaimana tidak, Ghifar adalah sebuah kabilah atau suku yang tiada taranya dalam menempuh jarak. Suku Ghifar menjadi tamsil atau semacam legenda dalam perbandingan melakukan perjalanan di padang pasir. Kondisi padang pasir yang keras dan gelapnya malam bukan menjadi halangan bagi mereka, dan celakalah kafilah yang kesasar dan jatuh di tangan kaum Ghifar. Ini menunjukkan bahwa jarak tempuh dan latar belakang suku Ghifar telah membuat Rasulullah kagum. Sementara Islam baru saja lahir dan berjalan secara sembunyi-sembunyi. Namun Abu Dzar memang tajam dalam melihat kebenaran. Ketika dia mendengar ada seorang nabi yang mencela berhala dan pemujanya, maka ia datang mencari dan menemuinya. Dilahirkan di tengah keluarga dan lingkungan yang keras, Abu Dzar dikenal tegas dan revolusioner. Jika dulu kaumnya keras dalam arti negatif, maka kali ini Abu Dzar merupakan keunggulan sukunya yang keras dalam arti positif. Sayangnya, saat itu keterus-terangan dan keberanian Abu Dzar Al-Ghifari belum pada waktunya. Namun keberaniannya sempat menggemparkan Mekah. Bisa saja apa yang dilakukan oleh Abu Dzar justru bisa membahayakan Islam yang baru saja lahir. Suatu ketika sahabat Nabi ini sudah tidak lagi sabar dengan cara diam-diam Nabi. Menurut dia harus ada seseorang yang berani meneriakkan kebenaran di tengah kaum musyrik. Jiwanya memang radikal dan revolusioner tanpa sedikit pun rasa takut. Maka dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut Anda?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku, saya tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam di dalam masjid," kata Abu Dzar tegas. Kemudian Abu Dzar menuju Ka'bah dan berseru dengan sekeras-kerasnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka gemparlah Mekah. Pembesar Mekah yang mengetahui itu langsung mengurung Abu Dzar. Ia lantas dipukuli sampai hampir mati. Lantas sekonyong-konyong datanglah paman Nabi, Abbas. Dia kemudian memeluk Abu Dzar dan berkata, "Ada apa dengan kalian ini? Apakah kalian mau membunuh seorang dari kabilah Ghifar? Padahal selama ini kalian berdagang dan berkomunikasi dengan dunia luar melewati daerah kekuasaan mereka." Mendengar itu, pembesar Quraisy khawatir mereka akan diganggu dalam perjalanan perdagangan mereka, sebab jalur dagang mereka adalah wilayah kekuasaan kabilah Ghifar. Mereka lantas meninggalkan Abu Dzar dan Abbas. Rupanya dianiaya pada tindakan nekatnya yang pertama itu tak membuat Abu Dzar kapok. Keesokan harinya dia melihat ada dua perempuan yang tengah bertawaf mengelilingi berhala di Ka'bah. Ia kemudian berdiri dan menghadang keduanya. Kemudian dengan sekeras-kerasnya dia menghina berhala sejati-jadinya. Hasilnya Abu Dzar Al-Ghifari kembali dianiaya sampai hampir putus nyawa. Nyaris serupa dengan peristiwa pertama, Abbaslah orang yang menolongnya. "Tangkap muslim itu, lalu aku dipukuli sampai hampir mati sama seperti kemarin." Dan kembali Al-Abbas menghampiri diriku dan menabrakkan badannya ke badanku untuk melindungiku.
Dan dia berkata pada mereka sama seperti yang dilakukan dia kemarin, kata Abu Dhar. Melihat potensi bahaya sekaligus potensi positif keberanian Abu Dhar, Rasulullah lantas kembali memerintahkan agar Abu Dhar kembali ke kabilahnya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah asalnya. Kali ini Abu Dhar menurut dan segera berkemas. Terbukti kemudian Abu Dhar mampu mengislamkan nyaris seluruh kabilahnya yang gemar merampok. Tak hanya itu, Abu Dhar juga berkeliling ke kabilah-kabilah lain, salah satunya Aslam. Pada periode awal penyebaran Islam, Abu Dhar menjadi sahabat penyebar Islam yang sangat berhasil. Rasulullah sangat menghargai dan menyayanginya. Sumber dari kitab Rijalul Haular Rasul dan beberapa sumber lain. Wallahu a'lam bishawab.